Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya berharap kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua yang menonton video saya kali ini, saya berharap semuanya mendapatkan nikmat sehat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga perlu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Izinkan saya menyampaikan dua patah kata bagi teman-teman saudara sekalian. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Orlando Hartanto. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 20.13081. Di sini saya akan membawakan dan menyampaikan terkait pergaulan bebas. Jadi mungkin dari teman-teman semua pernah mempunyai pacar atau sedang berpacaran, atau yang bergabung dalam geng atau suka nongkrong, itu pasti anak muda. Nah, di dunia remaja yang identik dengan kebebasan itu perlu mendapatkan pengawasan ekstra, yang mana itu merupakan hal yang penting sekali, karena jika tidak ada yang mengawasi tentunya akan berdampak buruk karena tidak ada yang mengontrol, kurang lebihnya seperti itu. Nah, perubahan hormon dan lingkungan sosial bisa sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja. Di masa ini, perhatian orang tua itu berperan penting agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Begitu. Jadi contoh seperti pada masa-masa SMP atau SMA itu saya melihat banyak yang suka nongkrong-nongkrong, lalu di warung-warung begitu ngopi. Itu peran orang tua sangat penting sekali, karena yang dapat membawa anak kebaikan adalah bimbingan dari orang tua, karena orang yang terdekat dari anak-anak kita nantinya atau kita semua adalah orang tua, keluarga, begitu. Nah, lalu cara mengontrol remaja pun perlu disesuaikan dengan karakternya, jadi tidak sembarangan. Nah, seperti dengan memberikan edukasi secara langsung atau menegur hingga meminta bantuan psikolog. Nah, namun kesalahan dalam menegur remaja hingga dianggap mengekang justru membuat remaja semakin tertutup hingga berpotensi melakukan pelanggaran. Nah, terkadang banyak hal yang saya temui, orang tua ketika menegur anaknya, anak itu menjadi seperti tidak bisa untuk terbuka kepada orang tuanya. Nah, itu malah menjadikan dampak yang sangat buruk sekali ketika anak sudah tidak mau untuk terbuka kepada orang tuanya. Nah, itu makanya sebagai peran orang tua itu perlu memahami anak tersebut, anak masing-masing, karena tidak semua anak atau remaja itu mempunyai suatu kepribadian yang sama. Jadi perlu didalami lebih lanjut agar kita dalam menegur
tidak dianggap berlebihan, sehingga dapat menjadikan anak tersebut itu tidak mau terbuka kepada orang tua. Jadi bagaimana kita menegur itu jangan sampai membuat anak malah menjadikan terkekang, begitu. Jadi mungkin bisa dengan mengajak ngobrol, jika sudah dirasa anak sering main, sering nongkrong dengan teman-temannya, mungkin bisa diajak ngobrol dengan tadi ngapain aja dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, waspadai pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda sejak dini. Generasi yang baik akan memberikan kontribusi positif pada Indonesia. Nah, ketika orang tua telah berhasil mendapatkan hati anak, itu tentunya anak akan menuruti apa yang diarahkan atau bimbingan dari orang tua tersebut gitu. Mungkin dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif pada anak remaja tersebut, mungkin contohnya dengan dalami apa yang menjadi hobi anak tersebut, contoh musik, mungkin bisa diberikan untuk kebebasan untuk bermain musik seperti les musik atau apapun itu, berikan kegiatan-kegiatan tersebut, dan nantinya itu akan berdampak baik bagi anak tersebut maupun bagi masyarakat yang merasakan dampak tersebut. Jadi mari kita bangun negeri ini dengan generasi berkualitas dan progresif, dan maka dari itu peran orang tua dan anak harus bersinergi seperti itu. Mungkin sekian dari penyampaian saya harap dapat dipahami dan dimengerti bagi yang menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.